Meluncur ke TKP. Siap, 86. Pagi ini kami melakukan operasi simpatik bersama anggota Polisi Lalu Lintas Jakarta Timur. Tujuan dari operasi simpatik ini demi terciptanya situasi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar dalam berlalu lintas dengan indikator menurunnya jumlah kecelakaan lalu lintas baik kualitas maupun kuantitas. Tujuan lain dari operasi simpatik ini yaitu kami memberikan penanggulangan dan juga edukasi kepada masyarakat agar lebih mengetahui larangan-larangan dalam berlalu lintas. Tahu garis marka nggak? Ntar dulu aku nanya doang. Nggak usah kaget. Tahu kan garis marka? Apa itu garis marka? Tempat penyeberangan. Posisinya sekarang bener nggak? Nggak. Sekarang saya ngasih teguran aja. Lain kali besok-besok ikutin aturan yang ada. Iya, Pak. Apa itu garis marka? Itu kan di belakangnya. Iya, bukan di sini. Meskipun demikian, seharusnya para pengendara memiliki kesadaran yang penuh terhadap rambu lalu lintas maupun marka jalan dan juga tidak berhenti pada zebra cross yang dapat mengganggu para pengguna jalan kaki yang ingin menyeberang. Adapun pengendara yang memainkan handphonenya saat traffic light berwarna merah sembari menunggu traffic light berwarna hijau. Kalau lagi berkendara tuh tidak boleh menggunakan handphone, ya. Iya, Pak. Jadi tolong seperti memainkan HP lagi berkendara itu tidak boleh. Nanti ada waktunya. Karena konsentrasi kita akan terpecah. Lari-larinya celaka. Jadi harus sayang anak, istri, keluarga, keselamatan nomor satu. Iya. Ya. Makasih, Jadi Pak. tolong kalau ini jangan pakai handphone, jangan main handphone. Terus semua tata tertib aturan lalu lintas dipatuhi ya. Iya, Pak. Ini keselamatan. Tentu itu sangat tidak dibenarkan ketika pengendara ini berhenti di lampu merah dan memainkan HP-nya, itu bisa mengganggu konsentrasinya serta dapat menghambat arus kendaraan yang ada di belakangnya. Di sisi traffic light lain ada pengendara yang berhenti melewati batas marka jalan. Pak. Dengan siapa? Bapak siapa? Pak, coba nengok belakang. Ntar dulu aku mau nanya. Kebablasan kan namanya ini. Markanya di sebelah mana? Markanya di sebelah mana? Itu kebablasan, Namanya kebablasan kan? Iya. Tahu kan garis marka? Garis marka? Iya. Apa itu? Ya pembatas. Ya, pembatas biar tertib. Ya, saya kasih mundur aja. Ya, silakan. Lain kali jangan diulangin. Iya. Ya, seharusnya pengendara ini untuk kedepannya lebih berkonsentrasi penuh terhadap lampu lalu lintas. Ketika lampu merah wajib berhenti di belakang garis stop. Kami pun mendapati kembali ada pengendara motor dan penumpangnya tidak menggunakan helm. Ibu, sebentar dulu, sini. Selamat pagi. Coba bentar lagi, minggir lagi. Nah, sip enak. Dah, sandarin dulu motornya. Dari mana mau kemana Ibu berdua? Saya mau ke Pasar Rebo. Pasar Rebo. Ibu tahu ketentuannya di jalan besar atau raya seperti ini harus menggunakan apa ketika berkendara menggunakan motor? Helm. Kenapa helmnya nggak dibawa? Lupa. Lupa. Rumahnya di mana? Soalnya kan dari Iya. rumah sakit. Hmm. Mau ke mau pasar. Iya. Terus ini kelupaan bawa helm. Nah. Kita cepet aja. Berarti sekarang helmnya di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Rumahnya di Sini. di sini dekat. Iya. Apapun alasannya, jika dia terburu-buru, tetap dia harus mementingkan keselamatan dirinya dan juga penumpangnya, karena itu adalah hal yang sangat penting dalam kita berkendara di jalan. Kali ini saya kasih imbauan, saya kasih teguran aja. Tapi untuk kedepannya lebih mengutamakan ketertiban dalam berlalu lintas. Patuhi setiap rambu-rambu yang ada dan jadikan keselamatan sebagai kebutuhan. Bener nggak, Bu? Menurut pendapat saya ini adalah hal yang sangat biasa ketika saya memperhatikan pengendara di jalan yang tidak menggunakan helm terburu-buru. Sebenarnya ini tidak sangat dibenarkan karena helm itu merupakan suatu kewajiban yang sangat penting kita gunakan ketika berkendara di jalan. Ketika sedang melakukan pengaturan arus lalu lintas, kami melihat dari kejauhan ada seorang kakek-kakek yang layaknya menggunakan pakaian veteran. Ya, Pak De. Ya, Mau kemana, Pak De? mau ke mana? Depok nanti ya. Kegiatan apa, Pak? Saya dari acara apa? Soal trainer veteran. Oh, veteran. Heeh. LVRI ini apa, Pak? Legiun Veteran. Veteran Republik Indonesia, bener ya, Pak? Kami pun tertarik untuk berbincang-bincang lebih dalam kepada kakek ini. Mungkin
Bapak bisa mengedukasi kepada anak-anak muda, generasi-generasi muda Indonesia, kepada anak-anak yang muda bangkitlah supaya negara kita supaya maju damai baik-baik aja. ya intinya sih supaya negara ini tetap menjaga toleransi ya Pak ya. Perdamaian dijaga antar umat agama, antara suku dan budaya, seperti itu ya Pak. Saya pun ikut terbangun dan menjadi lebih semangat sebagai seorang abdi negara, bagaimana saya bisa memberikan hal yang terbaik untuk negara dan juga masyarakat di sekitar saya.